Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau bacakan untuk defend feminim ke maskulin. Insya Allah ini bisa bermanfaat dan membantu kita semua, terutama aku yang sudah di set 7, karena aku sudah belajar mengikhlaskan, melepaskan komunikasi dari bulan 10 ya. Itu energi aku sudah mulai terasa tentang keikhlasan, dimana selama aku kenal tarot ya 1 tahun ini, dan spesialnya untuk menjadi reader tarot ya yang diberikan Allah ya. Ini membuat aku tersadar karena dimana aku membacakan perjalanan Twin Flame, ini membuat aku menjadi kuat, membuat aku menjadi menyadari kualitas diri aku. Sangat rugi bila aku menunggu seseorang yang selalu membuat luka, walaupun aku mencintai dia dengan sangat dalam yang tidak bisa dikatakan. Tapi aku berpikir kembali, kehidupanku yang megang kendali bukanlah dia, tapi diriku sendiri dan Tuhanku, yaitu Allah. Oke? So, aku harap kalian juga bisa kuat. Dan bukan berarti kita menginginkan perceraian atau perpisahan. Tidak. Dimana kehidupan kita selalu adem ayem, sehat dalam hubungan, pastinya kita tidak ingin ada perpisahan. Tapi ketika hubungan menjadi racun, terutama karena perselingkuhan, karena narkoba atau segalanya, sesuatu hal yang toksik, sesuatu yang negatif, setiap kalinya kita sudah memberikan maaf dan mencoba lagi, memberikan maaf dan mencoba lagi, kita memang coba untuk mengcover pasangan kita dari karmanya. Tapi itu tidak bisa menolongnya seumur hidup, tidak bisa mengurangi karmanya. Yang bisa mengurangi karmanya adalah dirinya sendiri. Dan ingat, kita juga harus membayar karma sendiri, ya guys ya. Sorry guys, aku masih sedikit agak batuk, tapi udah lumayanan, gak terlalu sih, tapi alhamdulillah udah baik kan. Oke, kita baca doa ya. Sorry ya, aku memberikan sedikit energi, kekuatan untuk kita semua, terutama untuk feminim ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kirain masih Kiki. Tante Mama Ika. Allahu Akbar. Ya Allah, gue pikir Kiki, Mama Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, bantu aku untuk melihat feminin, apa yang ingin kamu katakan ke maskulin. You are my soulmate. Aku butuh romantic feeling yang selama ini aku rindukan. Calling in your soulmate. Aku tahu dengan doa aku akan bertemu kamu untuk melaraskan perasaanku. Feminine to masculine. Star Mother,
Ingat, kamu mempunyai ibu, dan ibumu adalah seorang wanita yang kuat. Aku bisa seperti ibu. Dan aku ingin menjadi ibu dari diriku sendiri, karena aku belajar dari ibuku juga. Karena ibuku adalah pahlawan bagiku. Ibuku yang membuat aku menjadi kuat, menjadi seseorang yang bisa menghargai perjuangan dalam pernikahan ataupun dalam sebuah hubungan. To help heal this situation, see the other person's point of view with a compassion. Bentar ya guys. To help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. Aku coba menolong untuk menyembuhkan luka ini dalam setiap situasi apapun. Lihat orang lain di poinnya mereka, pasti ada pandangan yang berbeda. With the compassion, sesuatu yang penuh dengan hasrat. Karena your emotions are healing, which enables you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Malaikat telah membantuku selama ini untuk memaafkanmu dalam situasi apapun, karena aku telah menghabiskan waktuku sendiri. Spend time alone in the nature, meditating about your desire and intention. Ask the angels, ya. Malaikat menolongku. Dalam kesendirianku, aku selalu bertanya dan bicara pada Tuhan. Tuhan memberikan malaikat kepadaku. Akhirnya, aku bisa melepaskan semua amarahku, melepaskan ketidakmaafanku dari hatiku dan pikiranku. Karena malaikat membantu emosionalku untuk sembuh. Yang mana Tuhan telah membukakan cinta terbaik nanti setelah luka ini, karena aku memaafkanmu. Aku tahu kita adalah soulmate. Aku sadari, tapi aku harus memprotek diriku seperti ibuku melindungiku. Aku selalu melihat situasi orang lain yang mana poinnya itu bisa membuat aku bergairah untuk mengambil hal positif. Aku harus kuat seperti ibuku. Menjadi Wonder Woman, seseorang pejuang, pahlawan yang menjagaku dalam setiap saat, dalam doanya, dalam cintanya. Feminin to masculine.
Aku tahu semua ini berat kita lakukan, terutama dalam union kita. Karena banyak sekali rintangan yang kita hadapi untuk menjalin spiritual ini. Pertengkaran selalu ada di dalam spiritual kita. Banyak beban untuk union karena kamu menduakan aku di sana. Walaupun cintamu dalam untukku, tapi tidak hanya ada aku. Sekarang kamu coba untuk datang kepadaku, meminta maaf, dan ingin memulai lagi dari awal. Aku sadari dan aku memang berdoa untuk bisa bersama kamu kembali lagi. Allah memang memberikan doaku, kamu ingin kembali samaku. Kamu bicara kalau kamu merindukan aku. Tapi di sini aku tegaskan dalam koneksi ini, aku ingin menjadi ibu dari diriku sendiri. Aku harus kuat seperti mamahku. Aku harus memutuskan koneksi ini, yang mana aku sadari kita adalah soulmate ataupun twin flame. Semua adalah trik aku. Aku memanipulasi diriku sendiri dalam perasaanku. Aku ingin kuat seperti mamahku. Bisa menahan emosi, menahan kecemburuan, dan menahan pelepasan. Sehingga aku belajar ikhlas yang tadinya awalnya aku tidak suka. Aku tidak ingin jauh dari kamu. Aku tidak mau melepaskan kamu. Tapi aku harus kuat sekarang seperti mamahku. Mamahku seseorang yang penuh dengan kepintaran, ketulusan, dan keharmonisan. Beliau kuat mempertahankan dengan segala cara. Tapi beliau juga kuat melepaskan dengan segala cara. Di sini aku belajar dari masa lalu. Aku gunakan berbagai cara untuk bisa melindungi perasaanku kepada kamu lagi. Karena aku lelah menunggu. Aku lelah dalam harapanku. Hanya menunggu waktu dari ilahi kita bisa bertemu. Dalam menungguku, aku belajar menanam kembali. Belajar tentang kesetiaan. Aku ingin berhati-hati sekarang dalam setiap ucapan dan tindakanku. Karena aku benar-benar harus menggunakan kepintaranku, komunikasiku dengan kamu. Terlalu banyak komunikasi yang on-off di antara kita. Di sini yang membuat aku lelah menunggu, dan akhirnya aku menjaga diri dari perasaanku terhadap kamu. Kamu tahu, dalam menungguku aku belajar dan memantau kamu, hanya untuk mencari tahu informasi tentang diri kamu.
Ya, di sini banyak kekacauan dalam kebahagiaan kita, terutama aku, yang mana kita memulai untuk memanifestasikan hubungan ini karena kita dulunya pernah kehilangan cinta. Kita dipertemukan oleh divine. Kita dipertemukan oleh ilahi. The wheel of fortune. Karma yang selalu berputar. Mempertemukan kita. Di mana saat itu kita sama-sama sedang recovery tentang kesulitan kita. Pembayaran karma. Kita bertemu. Kita bangun kembali kehidupan kita dengan aku tahu kamu coba mencari informasi tentang diriku untuk bisa kembali. Aku sadari kita bertemu adalah takdir. Kita coba memperbaiki apa yang telah kita lalui di kehidupan kita sebelumnya adalah pembayaran karma. Tapi kebahagiaan ini banyak sekali kesedihan yang kita dapati dari spiritual kita. Karena kita ditakdirkan untuk bersama, berpisah, dan bersama lagi. Tapi entah kapan, aku tidak tahu. Semua aku serahkan kepada ilahi. Di sini aku berharap hubungan kita stabil. Aku selalu menyimpan perasaanku, keinginanku tentang isu-isu kita. Aku masih mempertahankan masa-masa kita. Tapi di sini aku jujurkan, aku memang rindu kamu. Aku memang kangen sama kamu. Masa-masa indah kita, tapi aku harus memutuskan tentang twin flame ini. The Lovers and the Four of Pentacles. Mempertahankan tentang twin flame. Tapi kita harus memilih salah satu. Karena semua ini kamu adalah permainan. Selalu membuat sebuah rencana di belakangku. Kamu gunakan ketampananmu, kecantikanmu, kepintaranmu dalam berbicara yang membuat aku menjaga tentang keharmonisan kita. Aku tidak nyaman untuk union sama kamu. Karena aku coba menunggu untuk memulai kehidupan baru. Aku bergairah dengan kehidupan baruku. Dan aku belajar untuk mengikhlaskan. Aku belajar tidak bicara sama kamu. Karena aku coba untuk healing. Coba menyembuhkan diriku dari komunikasi kita yang on off. Sehingga aku fokuskan ke dalam pekerjaanku, karirku. Harapanku tentang union kita, perjalanan twin flame kita, semua hanyalah tipu daya muslihat. Untuk bisa union, terlalu banyak waktu aku harus menunggu kamu. Aku selalu berharap kita masih bisa saling memberi. Tapi ternyata harapanku terlalu banyak kompetisi. Dan komunikasi kita pun menjadi banyak on off.
Aku masih menyimpan perasaan ini untuk memori kita, terutama di mana kita bersama. Tapi harus kujujurkan, kamu terlalu banyak memberikan perhatian pada orang lain di belakang aku selama ini. Aku tahu kamu baik, aku tahu kamu disukai banyak orang. Tapi bukan berarti kamu selalu menyimpan rahasia, rencana kamu sendiri di dalam hubungan kita. Makanya aku sekarang menjaga perasaanku, karena aku ingin belajar. Aku ingin membangun kembali kehidupanku. Aku ingin terlahir kembali, dan aku ingin mempunyai kesempatan lagi untuk bisa belajar tentang ide-ide aku, inspirasi aku. Dan aku terjaga oleh malaikatku di sini, sehingga aku tidak bisa bicara dengan kamu, tidak bisa mengambil action sama kamu saat ini. Karena aku takut. Aku takut komunikasi kita on off lagi. Itu yang membuat aku berpikir untuk bisa memperbaiki ini sama kamu. Aku harus banyak belajar kuat dari mamahku. Aku mengambil poin dari setiap orang-orang sekelilingku. Situasinya yang membuat aku tersadar. Aku harus mencintai diriku seperti mamahku selama ini kuat mencintai anak-anaknya. Di dalam keadaan sulit apapun. Dikhianati, disakiti, dilukai oleh papahku. Aku memang ada juga sama seperti kamu. Kondisi situasi dari keluargaku di masa lalu ketika aku kecil. Tapi aku coba untuk kuat karena mamahku selalu support aku. Walaupun beliau tidak bicara kepadaku, tapi beliau memberikan cintanya dalam doa. Itu yang aku rasakan. Aku gunakan segala cara kepintaran dari mamahku. Karena aku ingin menjaga perasaanku. Aku ingin sembuh dari rasa penantianku. Aku ingin membuka kembali harapanku lagi dari nol. Biarkan waktu yang menjawab kapan kita kembali. Aku tahu kamu meminta maaf untukku. Kamu akan datang. Tapi saat ini, maaf. Aku harus menutup hatiku. Jujur, aku tidak nyaman denganmu. Sorry ya guys, sticknya agak patah tadi. Nggak tahu kenapa. So, aku harap maskulin bisa memahami perasaannya feminim saat ini benar-benar tergoncang karena dia banyak berpikir dari kejadian yang telah dia lalui selama ini. Dia tahu kalau maskulin akan kembali karena feminim belajar dari pengalaman ibunya yang memberikan sinar tentang cinta, kasih, dan ketulusan. Dan feminim belajar tentang karma. Dan sekarang feminim sedang sibuk mencari informasi tentang kesuksesannya karena dia sudah bosan menunggu untuk memulai kehidupan baru dengan si maskulin. Di sini dia belajar dari setiap orang di lingkungannya ataupun yang dia jumpai. Dia mengambil posisi baik dari setiap permasalahan setiap orang. Dijadikan sebuah panutan dan pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. So guys, aku harap feminim kuat dan bisa memaafkan maskulin. Kalau memang perpisahan adalah jalan yang terbaik, kalau jodoh pasti akan ketemu lagi. Berpisahlah dengan baik-baik, walaupun dia membenci kita, biarkan Tuhan yang membalasnya. Walaupun dia baik tapi di belakang masih jahat dengan kita, biarkan Allah yang memberikan apa yang dia berikan ke kita. Percaya karma, segala sesuatu yang kita tanam itu yang kita tuai. So guys, kuat selalu ya.
Jangan pernah luntur untuk spiritualnya, ditambah terus ya. Dan terima kasih sudah nonton channel aku Lucky Tarot MS. Jangan lupa selalu berbuat baik agar kita mendapat kebaikan kelak. Take care of you guys and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.